Bagaimana kalau ada yang mengatakan hamba adalah Khalik dan Khalik adalah hamba? Faham seperti ini banyak ditemukan di daerah kami. Mohon penjelasannya Ustaz. Fitrah manusia seperti yang tadi kita uraikan, dia menyadari bahwa dia adalah hamba. Namun segelintir kecil manusia memang yang kemudian mengikuti jalur pemahaman yang batil, jalur pemahaman yang salah, bergeser sedikit demi sedikit sampai dia kepada titik fitrahnya berubah. Dia tidak bisa lagi membedakan bahwa dia adalah hamba dan ada Khalik yang menciptakannya. Dan ini disampaikan oleh para ulama tidak hanya di zaman kita sekarang, tidak hanya di daerah antum, tidak hanya di daerah ini atau di mana-mana. Dari zaman dahulu kala, Imam Ibnul Jauzi hidup pada abad ke-5 Hijriyah telah menyampaikan ada orang-orang yang seperti ini. Ulama-ulama akidah telah membahas bahasan ini. Ada orang-orang yang meyakini bahwa dia adalah Rabb dan Rabb adalah dia. Mereka mengatakan ana rabbu wa rabbu ana, ya laita syi'ri manil ladzi yu'bad. Aku adalah Rabb dan Rabb itu adalah aku. Duhai gerangan, siapa yang harus diibadati? Siapa yang harus diibadati? Dia pun bingung, lihat. Siapa yang harus diibadati? Aku adalah Rabb, Rabb adalah aku. Siapa yang harus diibadati? Sebagian lain mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali semua itu adalah Tuhan kita. Wamar rabbu illa ruhbanu fil kanaisi. Dan tidak adalah Rabb itu kecuali dia adalah pendeta-pendeta di gereja-gereja mereka. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis mengatakan sampai ada orang-orang yang ketika anjing menggonggong dia mengatakan labbaika ilahi, kepenuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang luar biasa berjudul Al-Ubudiyah, kitab yang luar biasa, mengatakan di antara poin-poin ilmiah yang luar biasa dalam kitab ini, beliau mengatakan bahwa syariat Islam turun dengan kaedah azim, kaedah yang luar biasa, yaitu membedakan yang mana ilah, yang mana hamba, yang mana Rabb, yang mana hamba. Di antara hal yang besar yang diturunkan oleh Allah di dalam syariat Islam adalah pembedaan antara yang mana Rabb dan yang mana yang makhluk, yang mana Khalik, yang mana makhluk. Seperti yang kita katakan tadi bahwa ini disebabkan oleh pemahaman yang salah, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah maju sampai kepada titik yang seperti ini. Bermula dari bahwa Allah itu tidak di atas arsy, namun Allah itu di mana saja berada ada. Masuk dari situ dulu. Ini akidah yang salah, bahwa Allah ada di mana-mana, maksudnya adalah ada di mana-mana. Dan ini beredar di negeri kita. Kita ingin sampaikan kepada saudara kita, saudari kita kaum muslimin dan muslimat, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy. Nabi Muhammad SAW ketika dibawa untuk menghadap Allah, kemana dibawa oleh malaikat Jibril? Ke atas.
Naik langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, batas akhir naiknya seorang makhluk. Dan ini akidah di tengah para sahabat. Istri Nabi Zainab mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lainnya, zawajakunna ahlukunna, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, yang menikahkan aku adalah Allah dari atas langit yang ketujuh. Karena Zainab menjadi istri Nabi SAW dengan firman Allah, "Tsumma zawwajnakaha" di dalam surat Al-Ahzab. Kemudian kami nikahkan engkau dengan dia. Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat, Ummul Mukminin mengatakan, aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Tidak, Allah yang berada di mana-mana. Fitrah kita menyatakan Allah di atas. Fitrah kita itu nggak bisa Allah di mana-mana, itu nggak bisa. Ilmu dan teori kita, secara ilmu dan teori, orang-orang yang ilmu dan teorinya salah, dia mengatakan Allah di mana, namun fitrahnya tidak bisa. Ketika dia berdoa, dia selalu ngadap ke atas. Ya Allah. Bahkan subhanallah, fitrah itu ada juga pada orang kafir. Kan fitrah kan. Orang kafir begitu dia berhadapan dengan problem yang sangat berat, dia mengatakan, saya serahkan nama yang di atas. Saya serahkan nama yang di atas. Fitrah manusia. Gak pernah dia mengatakan saya serahkan sama yang di mana-mana. Gak pernah. Anak kecil yang fitrahnya belum berubah, tanya mereka, di mana Tuhanmu? Mereka akan menjawab, di langit, menunjuk ke atas. Fir'aun ketika mencari ilahnya Musa, apa yang dia lakukan? Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, arsitek ulung, bangunkan untukku gedung-gedung pencakar langit yang bisa mencapai langit. Aku ingin tahu mana Tuhannya Musa, dan aku yakin dia orang yang berdusta. Fir'aun ketika mencari Robnya Musa naik ke atas, karena dia tahu Robnya Musa di mana? Di atas. Karena Nabi Musa menerangkan itu kepada Fir'aun, maka dia mencari Robnya Musa ke atas. Sayang orang muslim sekarang dari titik yang poin ini kalah sama Fir'aun. Di titik ini, maaf ya, saya tidak mengatakan dia kafir, tolong mohon jangan salah. Di titik ini, kalau dia mengatakan Allah ada di mana-mana, di titik ini Fir'aun menang. Karena Fir'aun mencari ilahnya Musa ke atas. Dia tahu bahwa Robnya Musa di atas. Kakek Nabi kita tercinta, Abdul Muttalib, di tahun gajah, ketika mau berdoa minta selamatkan Ka'bah, naik dulu ke atas gunung, menengadahkan tangan ke langit. Bermula dari pemahaman yang salah, bergeser. Berarti kalau ada di mana-mana, ada Tuhan di sini. Ada ilah di sini dalam badan saya ini. Nah, mulai. Sehingga akhirnya tidak bisa membedakan yang mana Rabb, yang mana makhluk. Jasad Allah, zat Allah tidak akan bersatu dengan zat makhluk. Dan itu batil. Akidah bahwa Allah di mana-mana bukan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah itu di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi,
yang paling besar sekaligus yang paling berat. Allah di atas arsy itu. Dan Allah tidak butuh arsy. Dengarkan, ini penting. Allah di atas arsy, namun Allah tidak butuh arsy. Justru arsy yang butuh Allah. Kadang orang tidak mau memahami Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Kita katakan Allah di atas arsy dan Allah tidak butuh arsy, justru arsy yang butuh kepada Allah. Dan maksud Allah di langit artinya di atas langit, bukan di dalam langit. Karena sebagian orang mengatakan akidah di dalam hadis-hadis yang mengatakan Allah fis sama, Allah di langit, seperti hadis Sahih Muslim itu. Mereka di langit berarti lebih besar langit daripada Allah. Di langit, fis sama artinya bukan di dalam langit, di atas langit. Karena kata-kata fi di dalam bahasa Arab terkadang maknanya ala, terkadang maknanya ala. Lihat hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rahmati yang fil ardi, di dalam bumi. Maksud di dalam bumi apa nih? Di atas bumi. Nggak mungkin maksud hadis rahmati cacing. Apalagi dalam bumi, apa lagi dalam bumi? Hah? Kayu, batu, minyak. Bukan itu maksud Allah. Manusia, hewan, tanaman. Rahmati man fil ardi. Siapa yang ada di bumi, di atas, maksudnya sedang di atas bumi. Yarhamkum man fis sama, kalian akan dirahmati oleh yang di atas langit. Dan orang yang meyakini bahwa dirinya adalah ilah, dirinya adalah Tuhan, kufur. Akidah ini membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena ini akidahnya Fir'aun. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian ada ilah selain diriku. Wallahu a'lam. Apakah kita yang kadang-kadang taat dan patuh kepada Allah dan kadang-kadang kita berbuat maksiat kepadanya, apakah kita ini juga masih bisa disebut hamba Allah? Al-iman ada yang sempurna dan ada iman yang kurang sempurna. Demikian juga dengan kalimat hamba Allah. Ada hamba Allah itu yang sempurna, sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Allah, dan ada juga hamba Allah itu yang kurang penghambaan dirinya kepada Allah. Namun dia tidak menjadi hamba matahari, dia tidak menjadi hamba bulan, dia tidak menjadi hamba api, dia tidak menjadi hamba dewa, dia tidak menjadi hamba makhluk yang gak jelas. Subhanallah, manusia saking akalnya berhenti, dia menjadi hamba untuk makhluk yang tidak jelas. Makhluk itu belum pernah terlihat. Pernah antum menemukan tubuh manusia wajah monyet gitu? Ada makhluk yang seperti itu? Pernah bertemu? Atau tubuhnya manusia, perutnya besar, kemudian kepalanya gajah? Atau badannya besar, tinggi, gagah, wajahnya gagah, tangannya 10 gitu? Ada makhluk-makhluk yang seperti itu? Nggak ada. Tapi ada yang menjadi hamba makhluk itu. Ada yang menghambakan dirinya kepada makhluk itu. Dia yakin ada dewa yang seperti ini. Dewa berkepala monyet, bertubuh manusia, sakti, luar biasa. Padahal gak pernah bertemu. Gak ada makhluk yang seperti ini. Kalau bukan cerita dari orang yang kita yakini thiqah,
kita tidak percaya bahwa di India sana ada penyembah-penyembah tikus. Naudzubillah, kemana perginya manusia? Menyembah tikus. Dan tidak jauh beda, tidak jauh-jauh dari situ di Indonesia. Di daerah Sumatera bahagian utara ada penyembah-penyembah cicak. Cicak. Dia tidak menjadi hamba-hamba itu, tidak menjadi hamba matahari, bulan, bintang, cicak, tikus dan semacamnya, menjadi hamba syaitan. Tidak, dia tetap menjadi hamba Allah, namun tidak sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Lihat, hamba yang berbuat maksiat dua kategori. Kita boleh menjadi kategori pertama, namun dilarang menjadi kategori yang kedua. Kategori yang pertama, hamba yang berbuat maksiat adalah hamba yang tidak kontinu di atas maksiatnya. Hamba yang tidak kontinu di atas maksiat. Kita boleh menjadi hamba ini. Maksud boleh menjadi hamba ini adalah semua kita adalah dia. Karena semua kita pernah berbuat maksiat. Boleh di sini bukan dianjurkan gitu ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya bisa dan akan seperti itu. Hamba yang berbuat maksiat, namun bukan maksiat yang dia pelihara dan kemudian istiqamah di atas maksiat itu. Di saat imannya menurun, godaan begitu besar, terjerumus, langsung dia taubat, menyesali perbuatannya di saat itu. Tidak dia pelihara dan dia rawat dan terus menerus melakukan hal itu, padahal dia tahu itu salah namun dikerjain terus. Bukan seperti itu. Nah, hamba yang seperti ini hamba yang fitrah. Kullu bani Adam khata', semua bani Adam melakukan kesalahan, adalah orang yang berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Setelah itu mereka taubat setelah melakukan kesalahan, bukan yang kemudian melakukan sayyiat terus menerus dan menjadikannya sebagai rutinitas dan kebiasaan dan tidak mau berhenti. Dan ini yang kedua yang salah itu. Bukan sifat orang yang beriman kontinu di atas maksiat, namun sifat orang yang beriman terkadang terjerumus ke dalam maksiat. Dan tidak ada yang selamat kecuali para nabi dan para rasul. Dan itu pun khilaf di kalangan para ulama, apakah selamat dari dosa besar tanpa dosa kecil, ataukah selamat kedua-duanya, dari dosa besar dan dosa kecil. Khilaf di kalangan para ahli ilmu. Sebagian mengatakan para nabi dan para rasul hanya dijaga oleh Allah dari dosa besar, tidak terjaga dari dosa kecil. Sebagian mengatakan kedua-duanya. Namun manusia selain para nabi dan para rasul yang tidak ada jaminan maksum, pasti pernah berbuat salah. Namun al-ibratu bil khawatim, penilaian kita yang terakhir di saat kita menutup mata. Itu penilaian yang terakhir. Siapa kita sebenarnya? Penilaian yang terakhir bil khawatim, di akhir penghujung hayat kita. PLN mati. Ini PLN mati. Oke, jenis. Ya, kita lanjutkan saja. Kita mengatakan bahwa
fitrah Bani Adam adalah berbuat salah, seperti yang tadi dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan orang yang kontinu di atas maksiat. Dan jangan khawatir, walaupun kita pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah menghiasi hidup dengan hal-hal yang maksiat-maksiat besar, asal kita mau taubat, pintu surga masih terbuka. Saya selalu mengatakan kaum muslimin dan muslimat, kalau surga itu untuk orang yang tidak punya dosa, alangkah sunyinya surga. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Siapa penghuni surga itu? Penghuni surga itu adalah orang yang berbuat maksiat dan telah bertaubat. Yang ini tobat dari zina, yang ini tobat dari mencuri, yang ini tobat daripada riba, yang ini tobat daripada pembunuh, yang ini tobat dari berbuat syirik, yang ini tobat daripada durhaka kepada orang tua, yang ini tobat dari korupsi. Itu semua penduduk surga kecuali para nabi dan para rasul. Ini tobat daripada ghibah, ini tobat daripada menzolimi, khianat. Itu semua penduduk surga. Maka jangan takut ketika kita telah terlanjur berbuat maksiat. Jangan takut bahwa tidak ada tempat di surga. Justru surga untuk orang-orang yang seperti ini, tapi dengan syarat taubat. Dan tidak ada untuk taubat kalimat terlambat. Tidak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Karena kita yang hidup ini belum ada yang sampai ke garis finish. Garis finish manusia kematian. Ketika dia sampai ke garis finish dalam keadaan taubat, dia telah sampai ke garis finish. Itulah garis finish kita. Semua kita inginnya seperti itu. Dalam keadaan dia taubat, dalam keadaan dia muslim, dalam keadaan dia taat, dalam keadaan dia taubat dari dosa dan kesalahannya, dalam keadaan itu dia wafat. Dia sampai ke garis finish, mendapatkan husnul khatimah. Garis finish kita semuanya adalah husnul khatimah. Maka hari ini kita taubat, besok kita meninggal, kita sampai ke garis finish. Dan kita yang masih hidup ini belum pernah sampai ke garis finish. Maka tidak ada kata terlambat, karena perlombaan terus berjalan. Dan yang sampai kepada husnul khatimah, dia yang sampai ke garis finish itu. Sering sekali ikhwan-ikhwan kalau sudah ngomong sama Ustadz, Ustadz saya terlambat Ustadz. Enggak, tidak. Ini jebakan syaitan supaya kita sedih. Kita yang hidup ini belum ada jaminan sampai ke garis finish yang kita katakan tadi. Semua kita termasuk yang berbicara tidak ada jaminan sampai di garis finish husnul khatimah. Dan itu selalu kita minta kepada Allah, dan kita berharap agar diberikan kepada kita husnul khatimah. Namun jaminan tidak ada. Kedua peluang itu mungkin. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada para tabi'in, Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannin falyastanni biman qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencari suri tauladan dari sahabat-sahabat Nabi tercinta, ambillah yang sudah wafat sebagai suri tauladan. Fa innal hayy, kami yang hidup ini la tu'man alaihi fitnah, tidak aman dari fitnah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Wahai kalian, wahai para tabi'in, wahai murid-muridku, kalian mau mengambil suri tauladan dari para sahabat, tiru Abu Bakar, tiru Umar, tiru Uthman, tiru orang-orang yang hidup, yang sudah wafat. Jangan tiru kami yang hidup ini. Jangan kalian elulukan, jangan kalian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jangan. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Yang hidup tidak aman dari fitnah.
Kalau ingin meniru, tiru, bongkar biografi ustadz-ustadz yang sudah wafat. Buka biografi mereka. Ulama-ulama yang sudah wafat. Biografi mereka yang kita jadikan suri tauladan. Jangan tertipu dengan ustadz yang hidup. Salah satu jebakan syaitan kaum muslimin wal muslimat, kita terlalu mengidolakan orang yang hidup. Dan afwan, sebahagian kaum muslimin kita melihat mereka terjebak di dalam kesalahan ini, termasuk yang rajin pengajian. Dia terlalu mengidolakan ustadz yang hidup. Ustadz itu selalu bicara, ustadz itu masya Allah, ustadz itu masya Allah, akhlaknya masya Allah, ketaatannya masya Allah, terus ustadz masya Allah, sampai namanya ustadz masya Allah. Ini pengkultusan, terlarang, dan ini jebakan syaitan. Waliyadzubillah. Kenapa syaitan menjebak kita untuk terlalu mengidolakan seseorang? Supaya ketika kita lihat kesalahannya kita down. Ketika down itu kita futur, nggak mau lagi. Orang yang saya anggap malaikat aja begini. Akhirnya tidak mau baca Quran, tidak mau hadir pengajian, benci kepada hal-hal yang kebaikan yang pernah diajarkan oleh ustadz yang dia idolakan itu. Tidak ada kita yang selamat dari kesalahan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk ke lidahnya seraya berkata, "Hadza awradanil mawarid." Lidahku ini telah membawaku pada kesalahan-kesalahan. Itu Abu Bakar. Apalagi kita. Maka jangan idolakan ustaz. Tiru ustaz yang sudah wafat. Ustaz yang wafat dalam keadaan berceramah, ustaz yang wafat dalam keadaan masya Allah luar biasa. Tiru biografi ulama yang sudah wafat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para sahabat yang sudah wafat dan terlihat husnul khatimah. Ulama-ulama Indonesia atau dai-dai Indonesia yang sudah wafat, yang seandainya ada biografi yang berbicara tentang mereka, itu yang harus kita jadikan suri tauladan. Begitu pesan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang hidup ini, dan beliau menunjuk kepada diri beliau tidak aman dari fitnah, apalagi kita. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya agar tidak timbul rasa malas dalam beribadah? Jawabannya rajin. Al-imanu sa'atun wa sa'ah. Iman itu terkadang begini, terkadang begitu. Terkadang begini dan terkadang begitu. Tidak akan selamanya kita ini rajin terus, nggak akan ada. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang berikut ini. Bagaimana caranya menjadi hamba yang istiqamah? Al-imanu sa'atun wa sa'ah. Terkadang dia begini, terkadang dia turun. Bukankah dalam kaidah iman ahlu sunnah mengatakan, iman keyakinan atau definisi iman inda ahli sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Yazidu bit ta'ah, dia naik bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia turun karena maksiat, karena dengan maksiat dia turun. Syekh Hamad Al-Ansari membuat definisi tentang iman yang luar biasa. Bagi kita yang mau mencatatnya, secara bahasa Arab menarik. Secara bahasa Arab menarik. Walau dalam bahasa Indonesia juga bagus, namun bahasa Arab menarik karena beliau orang Arab. Kata Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, dinukilkan oleh kita kepada kita oleh murid-murid beliau, al-imanu khamsununat. Iman itu 5 nun. Tasdiqun bil jinan, nun enggak yang terakhirnya. Tasdiqun bil jinan, pembenaran dengan hati. Wa qaulun bil lisan, nun enggak yang terakhirnya. Nun yang kedua. Qaulun bil lisan, lidah mengucapkan. Wa amalun bil arkan, nun yang ketiga.
Amalun bil arkan, diamalkan dengan arkan, anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Rahman, nun yang keempat. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan taat kepada syaitan, nun yang kelima. Khamsununat, iman khamsununat. Tasdiqun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Kadang iman naik, lihat definisinya, iman itu kadang naik, kadang turun. Namun ada yang salah dalam pemahaman orang sekarang tentang naik dan turun. Salahnya begini, saya sekarang iman saya lagi turun nih Ustaz, makanya saya berbuat maksiat, lagi turun iman saya ini. Artinya karena imannya lagi turun, ya makanya dia berbuat maksiat karena iman lagi turun. Sebenarnya bukan begitu. Karena Anda berbuat maksiat, iman Anda turun. Jangan terbalik. Karena Anda berbuat maksiat, iman Anda turun. Bukan karena iman Anda lagi turun, Anda berbuat maksiat. Beda loh. Beda. Kadang orang berbuat maksiat berdalil dengan iman lagi turun. Iman lagi turun nih Ustaz. Lihat, apa penyebab dia turun? Ta'atus syaitan. Kita taat kepada syaitan. Kita berbuat maksiat, itu yang menyebabkan dia turun. Wa yanqusu bil ma'siyah, turun gara-gara perbuatan maksiat. Maka ketika dia turun, pasti karena maksiat, nggak mungkin tidak. Ustaz, saya tahajud rajin, saya baca Quran rajin, saya hadir majelis taklim rajin terus Ustaz, berbuat maksiat nggak ada tapi iman saya turun terus. Enggak. Pasti nambah. Karena iman itu nambah dengan ketaatan. Nambah ketaatan bertambah iman itu. Turunnya dengan maksiat. Berarti ketika ketika iman sedang turun itu sebab daripada perbuatan maksiat. Ketika iman turun sebab efek daripada perbuatan maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Maksiat apa kita yang membuat iman kita turun? Caranya berhenti, melawan hawa nafsu yang mengajak kita kepada perbuatan maksiat itu, kemudian melawannya dengan yang bertolak belakang dengan maksiat, yaitu ketaatan, sekaligus berdoa kepada Allah. Namun sungguh pun demikian, ada orang yang imannya naik turun, tapi turunnya tidak sampai kepada maksiat. Juga ada semangat ibadahnya tinggi kemudian melemah, namun melemahnya tidak sampai membuat dia kepada perbuatan maksiat. Ada juga hal yang seperti itu, karena iman itu kata Nabi sa'atun wa sa'ah, terkadang dia begini, kadang dia begitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengarkan sebagian ustadz mengatakan begini, tapi ustadz-ustadz umum ya. Kalau ada ustadz-ustadz sunnah, saya belum dengarnya dari ustadz-ustadz yang mendakwakan sunnah. Kita harus hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini, dan lusa harusnya lebih baik daripada hari esok. Ini orang mukmin. Kalau kita tanyakan ke ustadz itu, ustadz sudah begitu ustadz, bingung dia jawabnya. Ini salah, karena Nabi tidak mengatakan begitu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan iman itu kadang naik, kadang turun. Berarti tidak mungkin iman itu naik terus istiqomah terus sampai akhir hayat. Nggak ada turun-turunnya, nggak ada. Kalau yang perkataan yang tadi berarti iman itu naik terus. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada, begitu terus sampai wafat. Berarti naik terus, nggak ada turunnya, bertentangan dengan
Apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak akan bisa mengamalkan itu. Dia hanya kalimat penghias pengajian, penghias ceramah, kalimat motivator yang tidak ada dalilnya, dan dia tidak akan sanggup melakukannya karena dia manusia. Al-imanu sa'atun wa sa'ah. Maka kalau kita melemah semangat beribadah, melemah iman kita, pasti karena perbuatan maksiat. Maka tutup, berhenti, taubat kepada Allah, lakukan yang sebaliknya, ketaatan. Dan syaitan pasti berusaha untuk terus mencari kelemahan kita. Salah satu perkataan Hasan Al-Basri yang luar biasa adalah, sesungguhnya seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang tahu dari mana syaitan selalu masuk di dalam kehidupannya. Artinya dia selalu mengawasi dari mana syaitan datang untuk menggodanya. Cari teman, cari ustadz yang bisa mengarahkan kita. Jauhi teman-teman yang mengajak kita kepada keburukan. Rajin hadir kepada pengajian, buka Al-Quran, baca, rajinkan sholat, maka insya Allah dengannya iman kita akan bertambah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apakah penghambaan diri seorang istri kepada Allah dipertanyakan ketika dia tidak setuju di poligami? Masya Allah. Secara umum kita katakan bahwa kalau dia tidak setuju dengan hukum yang Allah turunkan dan protes kepada hukum Allah yang membolehkan kepada seorang laki-laki, dia tidak setuju itu. Dia mengatakan hukum poligami ini hukum yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak setuju dengan hukum Allah, surat An-Nisa itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ini menzalimi kaum wanita. Ini hanya berpihak kepada kaum laki-laki. Dia protes. Ini dipertanyakan penghambaan dirinya kepada Allah. Namun ketika dia setuju hukum itu, dan dia mengakui itu hukum Allah, dan dia tidak menentang hukum itu, dan dia tidak protes kepada hukum itu, namun dia katakan kepada suaminya, saya belum bisa, maka ini tidak dipertanyakan penghambaan dirinya. Sebagaimana suami itu juga banyak yang dia belum bisa. Banyak belum bisa. Belum bisa apa maksudnya? Belum bisa taat. Masih ada maksiat yang ia lakukan, belum bisa istiqamah. Maka tidak dipertanyakan selagi dia tidak protes kepada Allah dan tidak ingkar kepada Allah dan tidak membantah hukum Allah. Dia tidak dipertanyakan. Semua kita melakukan kesalahan. Maka sebenarnya itu tidak dipertanyakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun memang agama Islam itu agama adil. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan manusia. Dan pembahasan ini tidak cukup waktu 2 menit 3 menit untuk menjawabnya. Ya, karena memang kalau tidak dibahas detail, seolah-olah memang memuliakan kaum laki-laki saja dan menghinakan kaum wanita dan semacamnya. Allah pasti adil. Dan kalau kemudian ada orang yang menjalankan poligami dan hasil akhirnya amburadul, bukan hukum poligaminya yang salah. Dia yang tidak benar menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Soal poligami ini ada sebuah kalimat dari Syekh Masyhur
Hasan Salman yang rasanya penting untuk kita bawakan. Dan ini kritikan kepada semua kita yang mau berpoligami. Kata beliau hafizahullah, Allah memuliakan para nabi dan para rasul dengan memberikan kepada mereka istri yang banyak, disebabkan mereka adalah orang yang paling rajin ghaddul basar. Disebabkan karena mereka adalah orang yang paling rajin ghaddul basar. Karena mereka rajin ghaddul basar. Mata mereka tidak mau mereka melihat wanita, aurat para wanita. Kalau ataupun ada wanita, beliau tidak melihatnya dengan syahwat dan semacamnya. Paling rajin ghaddul basar, paling sempurna penghambaan diri mereka kepada Allah. Maka Allah muliakan mereka dengan yang tadi. Ini kritikan kepada kita. Jadi jangan poligami itu karena pulang ngaji rajin ngelihat akhwat gitu, kemudian timbul semangat poligami. Ini bukan poligami yang sehat. Ini syahwat, murni syahwat. Memang di poligami itu ada syahwat, tapi apa motivasinya apa? Lihat para nabi dan para rasul, orang yang rajin ghaddul basar, Allah muliakan. Bagaimana cara menghilangkan perasaan sombong dan ria di dalam hati? Soal ria itu adalah pekerjaan, soal ikhlas dan tidak ria itu pekerjaan berat. Pekerjaan berat, bukan pekerjaan gampang. Saking beratnya dikhawatirkan Nabi SAW kepada para sahabat. Saking beratnya ikhlas dan tidak ria itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik besar. Itu para sahabat. Syirik kecil, maaf, syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil. Sehingga para ulama mengatakan, belajarlah kalian membenahi amal, karena dia lebih berat dari belajarlah kalian membenahi niat, karena dia lebih berat daripada membenahi amal. Ta'allamu an-niyah fa innaha ablaghu minal amal. Perkataan Yahya bin Abi Katsir. Belajarlah kalian niat, belajar ikhlas, karena dia lebih berat daripada belajar amal. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam ahli hadis, ma'alajtu syai'an, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi niat. Ini ulama-ulama besar di kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat. Yahya bin Abi Katsir, murid para sahabat. Sufyan Ats-Tsauri, murid para sahabat. Dan mereka orang-orang yang ilmunya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dan mereka teriak mengatakan beratnya pembenahan niat. Maka memang tidak gampang. Apa yang menyebabkannya tidak gampang? Karena manusia ini punya kebiasaan yang ditunggangi oleh syaitan, yaitu dia punya kelebihan sedikit dari orang lain, dia mulai sombong. Punya kelebihan sedikit aja dari orang lain, dia mulai sombong. Sedikit rumahnya lebih bagus dari rumah orang, sombong dia. Sedikit mobilnya lebih bagus daripada mobil orang lain, mulai sombong. Sedikit pangkatnya lebih tinggi daripada orang lain, sombong. Sedikit sendalnya lebih bagus dari sendal temannya, cuman sendal pun bisa sombong. Sedikit wajahnya lebih ganteng, lebih cantik daripada yang lainnya, sombong. Maka kenali kekurangan diri, jangan kenali kelebihan diri. Karena
Kita memang memiliki kelebihan, semua kita punya kelebihan. Allah berikan semua manusia punya kelebihan. Namun semua manusia juga punya kekurangan. Terus perhatikan kelemahan kita, terus perhatikan kesalahan kita, terus perhatikan kekurangan yang kita tahu. Kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelemahan kita, walaupun manusia tidak tahu. Allah masih membuatnya tersembunyi, dan Allah masih menjaga kita dengan aib kita tidak tertebar, tidak tersebar, dan tidak Allah bongkar. Ingat itu terus. Jangan ingat kelebihan kita. Ingat maksiat kita terus, jangan ingat ibadah kita. Karena ibadah kita itu belum ada jaminan diterima oleh Allah. Sudah ada di sini orang yang dijamin, orang yang terjamin ibadahnya diterima? Tidak ada. Semua yang pernah kita lakukan, yang kita katakan saya sudah beribadah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah berbakti kepada orang tua, saya sudah berdakwah, saya sudah membaca Al-Quran, terus ibadah-ibadah yang kita lakukan, satu pun belum ada jaminan diterima oleh Allah. Saya tidak mengatakan tidak diterima ya, saya mengatakan, ana mengatakan tidak ada jaminan, belum ada jaminan diterima oleh Allah. Belum ada jaminan diterima oleh Allah. Kita tidak tahu terima atau tidak diterima, jaminannya belum ada. Sehingga kita tidak perlu membanggakan kelebihan kita itu. Dan kita memiliki maksiat, kita memiliki kesalahan kepada Allah. Ustadz, saya sudah taubat, belum ada jaminan diampuni oleh Allah. Belum ada jaminan diampuni. Ibadah kita belum ada jaminan diterima. Maksiat kita belum ada jaminan diampuni. Apa yang membuat kita sombong? Hilangkan kesombongan dengan selalu melihat kesalahan kita. Ingat, hilangkan kesombongan itu dengan selalu melihat dosa-dosa dan kesalahan kita, kekurangan kita, yang syaitan selalu berhasil masuk dari kekurangan itu, dari kelemahan kita itu. Kita istiqomah, terus kemudian terjerumus, jatuh lagi kita dari istiqomah, masuk dari pintu, syaitan selalu masuk dari pintu yang sama, karena dia mempelajari kelemahan kita. Dia ikuti biografi kehidupan kita, dan dia tahu persis apa yang menjadi kelemahan dan titik lemah kita, dan dia selalu masuk dari titik lemah itu. Maka tidak ada yang perlu disombongkan, karena ibadah kita belum pasti diterima, dan kemaksiatan kita belum pasti diampuni. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang berbicara, karena setiap da'i yang mendakwahkan ad-din, agama Allah, kepada kaum muslimin, ketika dia berbicara, dia wajib pertama kali mengarahkan pembicaraan itu kepada dirinya sendiri sebelum dia memberikan kepada orang lain, mengarahkannya kepada orang lain. Wajib. Kalau tidak dia lakukan itu, dia akan masuk dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Maka apa yang ana sampaikan tadi adalah nasihat ana untuk diri ana pribadi. Kemudian setelah itu baru untuk saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan bermajlis ta'lim. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah terima ibadah dan ketaatan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.